Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Saya sebagai moderator, Husni Mubarak, dan teman-teman saya. Saya Ahmad Edun Kesmangan. Saya Ahmad. Saya Ahmad Firmansyah. Saya Hendris. Di sini kami memenuhi judul analisis banjir di Kabupaten Tabalong, penyebab, dampak, dan strategi mitigasi. Nah, latar belakang yang terjadi pada banjir tersebut ialah curah hujan yang tinggi, perubahan penggunaan lahan, kurangnya mitigasi. Nah, di sini Kabupaten Tabalong menghadapi bencana banjir yang signifikan setiap musim hujan. Beberapa desa, terutama di daerah rendah dan sepanjang sungai, menjadi langganan banjir. Faktor-faktor tersebut oleh seperti curah hujan yang tinggi, perubahan penggunaan lahan, dan kurangnya upaya mitigasi berkontribusi pada kerentanan banjir daerah. Selanjutnya, tinjauan perpustakaan akan dibacakan oleh teman saya, Edwin. Win. Latar belakang masalah banjir di Tabalong. Kabupaten Tabalong tapi ancaman banjir yang signifikan setiap musim hujan. Beberapa desa, terutama di daerah rendah sepanjang sungai, menjadi langganan banjir. Faktor-faktor seperti curah hujan, perubahan lahan, kurangnya mitigasi berkontribusi pada dampak banjir di Tabalong tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik, tetapi juga meluas ke sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya strategi komprehensif untuk memahami dan mengatasi masalah banjir di wilayah ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Ya, lanjut. Pertama yaitu tinjauan metode penelitian. Lebih terdahulu bahwa peningkatan intensitas banjir dilakukan di peningkatan masuk kabupaten forestasi dan pengelolaan aliran sungai yang tidak optimal. Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif, kualitatif, pendekatan statistik, menganalisis situasi di dalam. Data primernya diperoleh melalui wawancara responden dari sementara data yang dikumpulkan dari BPD Tabalong, situs berita lokal dan cuaca BMKG. Observasi lapangan juga dilakukan untuk mendokumentasikan fisik area tertentu. Yang pertama adalah yaitu 20 responder dari desa dampak banjir diwawancari untuk mengetahui persepsi mereka. Yang kedua dokumentasi data dari BMKG, berita lokal, dan observasi lapangan. Survei lapangan dan ya lanjut. Faktor penyebab banjir di Tabalong. Hasil penelitian mengungkapkan 3 faktor utama penyebab banjir di Kabupaten Tabalong. Pertama, curah hujan yang tinggi, mencapai lebih dari 200 mm per bulan pada musim hujan, melampaui ambang batas risiko banjir. Kedua, alih fungsi lahan di sekitar sungai menjadi
permukiman dan perkebunan telah mengurangi daya resapan air secara signifikan. Ketiga, sistem drainase yang tidak memadai, terutama di desa-desa yang berada di dataran rendah, tidak mampu mengatasi volume air hujan yang besar. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan kondisi yang sangat rentan terhadap banjir di wilayah Tabalong. Yang pertama, curah hujan yang tinggi. Lebih dari 200 mm per bulan pada musim hujan, melampaui ambang batas risiko banjir. Yang kedua, alih fungsi lahan. Perubahan lahan di sekitar sungai menjadi permukiman dan perkebunan mengurangi daya resapan air. Yang ketiga, drainase tidak memadai. Sistem drainase di desa-desa dataran rendah selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Firmansyah. Dampak banjir terhadap masyarakat Tabalong. Bencana banjir di Kabupaten Tabalong membawa dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Aktivitas sehari-hari terganggu dengan sekolah-sekolah dan kantor terpaksa ditutup selama banjir. Sektor kesehatan juga terkena imbas dengan peningkatan kasus penyakit pasca banjir seperti diare dan penyakit kulit. Dari segi ekonomi, kerugian yang dialami masyarakat cukup signifikan. Berdasarkan wawancara dengan penduduk, kerusakan utama meliputi rusaknya tanaman pertanian, hilangnya hewan ternak, dan kerusakan peralatan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa banjir tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga mempengaruhi mata pencaharian dan kesejahteraan jangka panjang pada masyarakat Tabalong. 1. Kesehatan, peningkatan kasus penyakit pasca banjir seperti diare dan penyakit kulit. Berdampak ke pendidikan, sekolah-sekolah terpaksa ditutup selama banjir mengganggu proses belajar. 3. Ekonomi, kerusakan tanaman, hilangnya ternak, dan rusakan peralatan rumah tangga. Selanjutnya. Oke, selanjutnya saya ambil alih kembali strategi mitigasi banjir di Tabalong. Untuk mengurangi risiko banjir di Kabupaten Tabalong diperlukan pendekatan mitigasi yang holistik dan terintegrasi. Salah satu langkah utama adalah pembangunan sistem drainase yang lebih baik desa-desa rawan banjir. Ini meliputi perbaikan saluran air yang ada dan pembangunan saluran air baru mampu menampung volume air yang lebih besar. Reboisasi di daerah hulu sungai yang juga penting untuk meningkatkan daya respon air dan mengurangi limpasan permukaan. Selain itu, penyuluhan kepada masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan dan pentingnya sistem peringatan dini banjir perlu dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. 1. Perbaikan drainase, membangun dan memperbaiki sistem drainase di desa-desa rawan banjir. 2. Reboisasi, melakukan penanaman pohon di daerah hulu untuk meningkatkan daya resap air. 3. Edukasi masyarakat, memberikan penyuluhan tentang pengelolaan lingkungan dan sistem peringatan dini. Lanjut, implementasi dan tantangan mitigasi banjir. Implementasi strategi mitigasi banjir di Kabupaten Tabalong menghadapi beberapa tantangan. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah menjadi kendala utama dalam pembangunan infrastruktur anti banjir yang memadai. Selain itu, koordinasi antar instansi terkait seperti BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, dan pemerintah desa sering belum optimal. Partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi banjir juga perlu ditingkatkan. Beberapa program seperti normalisasi sungai dan pembersihan saluran air sering terkendala oleh kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif warga. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif dan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Lanjut di kesimpulan dan rekomendasi.
Nah, pada kesimpulan ini, penelitian ini menyimpulkan bahwa banjir di Kabupaten Tabalong disebabkan oleh kombinasi faktor alam seperti curah hujan yang tinggi, faktor antrogenik seperti alih fungsi lahan, serta drainase yang tidak memadai. Dampak banjir meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk ekonomi, kesehatan, pendidikan. Untuk mengurangi risiko banjir, direkomendasikan pendekatan mitigasi yang holistik meliputi perbaikan infrastruktur, reboisasi, dan edukasi masyarakat. Pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk mitigasi banjir dan memperkuat koordinasi antar instansi. Partisipasi aktif masyarakat juga krusial dalam implementasi program-program mitigasi banjir yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.